Hello, good morning my SMART student. Halo, selamat pagi murid-murid Mister. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope all of you fine in the healthy condition, dalam keadaan sehat semua. Okay? Now, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's pray. Okay? Kita berdoa dulu ya to start our lesson, untuk memulai pelajaran TIK kita. Okay? Pray start. Berdoa dimulai. Pray finish. Okay. Now, after we pray, what's next? Apa selanjutnya? Sing, Mister, nyanyi. Okay, let's sing Indonesia Raya. Listen and sing in your place. Okay, dengar, lihat, and sing in the song di Indonesia Raya, nyanyikan Indonesia Raya in your house, okay, di rumah kalian. Ready? Siap? Okay, this is the video. Now, after you listen, setelah kalian dengar dan nyanyi ya Indonesia Raya, every time that we study, setiap kali kita belajar. Okay, so we'll have a lesson, we'll continue our lesson. Kita akan sambung pelajaran kita. I need you to find the book. Mister mau kalian pegang bukunya. I'll show you the task, okay? Nanti Mister mau tunjukkan tugas. Our lesson is short today. Pelajaran kita pendek because only one subject, tinggal satu subjek lagi, satu topik ya, satu topik, perangkat tambahan. Nah, let's start with the previous lesson. Mister ulang dulu pelajaran sebelumnya, okay? I'll share the screen. Last time we learned about, kemarin kita belajar tentang hardware sama software ya. Nah, saya ulang dulu hardware-nya deh, okay? Nah, perangkat keras, hardware, okay. We learn about CPU, kita belajar CPU. Ada CPU, CPU itu di dalam badan komputer. Ini kemarin CPU itu diletakkan di dalam badan komputer, bekerja dia seperti otak ya, just like the brain of the computer. Otaknya dari komputer. Okay. Nah, selanjutnya. Nah, this one is the motherboard. The motherboard, okay. Now, we put the processor here, the brain, the CPU here di sini ya, and this is the RAM, memorinya, fan, okay, kipas prosesornya karena panas. Now, do you know that there was a word ya, ada kata-kata seperti ini. Computer is really smart. Komputer banyak sekarang, komputer pinter-pinter. Do you know why? Tahu kenapa komputer pinter bisa cek ngerjain sesuatu cepat?
Do you know why? Because computer listen to the motherboard. Karena komputer mendengarkan dari motherboard. Nah, jadi anak-anak kalau mau pinter dengarkan mamanya, mother. Dengarkan ibunya kalau mau pinter, ya. Dengarkan nasihat orang tuanya. Oke, next. Monitor or screen atau layar berguna untuk menampilkan gambar ya sama tulisan hasil ketikan. Nah, ini tadi Windows 10 nih, tampilan Windows 10. Nah, lanjut ya, bisa cepat saja. Keyboard, papan ketik, oke. Keyboard untuk mengetik huruf, angka dan tanda baca yang lainnya. Nah, nanti ketika diketik akan muncul di monitor. Nah, mouse, statikus, bukan mouse tikus ya. Nah, mouse ini berguna untuk sebagai alat petunjuk di komputer, oke. Kursornya untuk menunjukkan di mana, nanti ada seperti tanda panah ya. Nah, itulah fungsi mouse adalah untuk sebagai alat penunjuk. Nah, sekarang dia udah optik semua, sudah optik. Contohnya Mister seperti ini optik ya. Ini pakai optik, sinar optiknya. Before, kalau dulu Mister, the first time, pertama kali Mister pegang mouse, there was a ball, ada bola di dalamnya. Dia pakai bola dia. Ada bola untuk scrollnya. Oke, sekarang sudah canggih ya. Nah, next, CD, compact disc. Ini sudah jarang dipakai, tapi untuk laptop yang besar, they still have it. Masih ada yang punya ya. Usually we use this one to play video, to play DVD or CD. Biasanya kita untuk mutar video, DVD atau apa, or install the driver atau menginstal driver komputer supaya berjalan. Okay? But lately we already have the other storage. Oke, kita sudah ada storage yang lebih besar lagi ya. Nah, bentuknya ini seperti kepingan ya. Nah, storage yang berikutnya yang sekarang digunakan adalah USB flash drive. Oke, sama-sama dengan CD, gunanya untuk tempat penyimpanan. Oke, akan tetapi USB flash drive ini dia sudah kapasitasnya lebih besar. Nah, nanti setelah USB flash drive ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu seperti hard disk, dia lebih besar lagi. But because the technology is increase, okay, karena teknologi semakin berkembang, our people right now is saving their file. Orang saat ini menyimpan data-data mereka, photos, videos in the cloud, di awan-awan, di server namanya ya. Jadi kita nggak bawa-bawa nih, tapi kita kalau nyambung ke internet kita bisa akses ya. Nah, di server disimpannya. Nah, next, speaker atau pengeras suara. Ini untuk mendengar suara dari komputer ya, kalau mau memutar lagu MP3 dan sebagainya. Nah, lanjut, scanner. Nah, ini digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar. Jadi gambar kita bisa masuk ke komputer dengan menggunakan scanner ini ya. Lanjut lagi, printer. Nah, kalau scanner memasukkan dokumen gambar ke dalam komputer, nah printer ini kebalikan. Dia yang mencetak dari komputer ke bentuk kertas atau hard copy atau dalam kertas ya, di atas kertas. Jadi kalau scanner itu dari kertas, dokumen atau foto masuk ke komputer. Kalau printer dari komputer, dia dikeluarkan dari bentuk bendanya ya, jadi bentuk seperti dokumen di atas kertas atau foto. Nah, perangkat lunak software, perangkat lunak atau software itu bisa kita bilang itu adalah program-program. Oke? Software adalah perangkat yang berisi perintah, programnya perintah. Nah, software ditulis dalam bahasa komputer dan programmer adalah orang yang membuat software. Nah, software itu program-programnya kita nggak bisa sentuh, tapi dialah yang menjalankan ataupun perintah-perintah yang ada di komputer. Jadi kalau ibaratnya, kalau bisa kasih gambaran singkatnya, kalau hardware itu bendanya, mesinnya, oke, bendanya, mesinnya. Nah, software inilah yang mengatur supaya mesin itu bergerak, oke. Nah, itulah software. Kemudian terakhir pengguna atau user, inilah yang memerintahkannya, yang menjalankannya. Oke, komputer bekerja jika ada orang yang menggunakannya. Jadi manusia ini adalah pengguna yang menggunakan
mesin atau alat komputer dengan melalui software. Oke. Jadi perintah-perintahnya dari software sehingga mesin ini bisa melakukan pekerjaannya. Nah, orang yang menggunakan komputer disebut user. Oke, user atau pengguna. Nah, coba ini gambarnya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita belajar mengenai perangkat-perangkat komputer. Oke. Nah, sekarang kita masuk ada perangkat tambahan komputer. Nih, C, perangkat tambahan komputer. Ini tulisannya lumayan bagus ya. Perangkat tambahan komputer. Satu, tambahan ya. Ini tambahan. Jadi kalau dikatakan tambahan, boleh ada, boleh tidak. Ya. Nah, yang pertama kamera digital, kamera video digital. Kamera video digital berguna untuk merekam gambar ya. Kamera video itu untuk merekam gambar atau video. Nah, ini contohnya. Ini yang mahal punya 4K. Ini resolusinya bagus ya. Jadi dia merekam gambar video, nanti dimasukkan ke dalam komputer ya. Nah, ini tambahan. Jadi kalau kita mau merekam video, yang nantinya kita masukkan ke dalam komputer, kita gunakan kamera video digital. Oke, untuk merekam gambar. Ini ada yang sederhana. Nah, ini HD 1080. Nah, it was only for some some people that use this one. Okay, hanya beberapa orang yang gunakan ini for their job, untuk pekerja mereka. But right now, people can record. Orang bisa merekam with their smartphone, dengan handphone ya. Sekarang sudah dengan handphone sudah bisa record, Mister. Iya, sekarang sudah canggih. Handphone saja sudah record and we put in the computer, dan kita masukkan ke komputer ya. Jadi kamera video digital ini kalau tidak untuk satu hal yang misalnya kita membuat video rekaman, itu orang biasanya lebih suka menggunakan HP ya, smartphone. Oke. Nah, tambahan ya, kamera video digital yang pertama. Yang kedua, tambahan yang kedua, modem. Untuk apa tambahan modem ini? Nah, modem berguna untuk mengirim data melalui kabel atau radio. Modem untuk mengirim data melalui kabel atau radio. Radio itu seperti sinyal ya. Nah, bisa jelasnya seperti ini sederhananya. Modem bekerja seperti kantor pos. Jadi kalau kita hanya menggunakan komputer, kita hanya bekerja di komputer kita. Oke? Di komputer kita. Tapi kalau kita mau bekerja dan mau mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini, kita butuh modem. Modem inilah yang menghubungkan komputer kita ke internet. Ya. Nah, kalian pernah lihat ini? Ini contohnya modem. Ada di rumah ya. Sekarang sudah banyak sana. Modem inilah diperlukan untuk menghubungkan komputer kita ke internet. Sekarang ini kan rumah sudah pada banyak internet ya, sudah masang wifi ya. Beda wifi ya, wifi beda lagi atau router. Modem inilah yang untuk nyambungkan ke internet. Nah, ya. Jadi modem ini tambahan. Kalau kita mau mengakses informasi secara digital, secara online, kita butuh modem. Oke. Tapi kalau hanya di laptop kita saja, kita tidak perlu modem. Nah, sekarang sudah pembelajaran digital, we need modem. Oke, kita butuh modem untuk buka Classroom gimana? Ya, kita butuh modem. Nah, cara kerjanya seperti ini. Coba lihat cara kerjanya ini. Ini router ya. Router ini yang mengirimkan sinyal, yang menyampaikannya sinyalnya. Nah, modem ini bekerja seperti kantor pos. Contohnya ini, kalian mau mengirimkan surat ke nenek di kampung. Nah, kalau kalian pergi langsung kan jauh nih. Nah, kalian surat ini kalian titipkan ke kantor pos, oke? Nah, kantor pos yang akan bawakan ke kampung, ya. Jadi intinya seperti ini. Misalnya kalian ada tugas kalian mau kirim tugas ke sekolah atau ke Mr. Kerong. Tapi karena nggak bisa ketemu, kalian kirim melalui modem. Jadi kalian ketik atau masukkan di handphone atau ketik di komputer atau di laptop, kemudian kalian kirim ke modem. Modem kirim ke internet, internet kirim ke modem Mister, baru nyampe ke Mister. Jadi sistemnya seperti ini ya. Jadi alat kita terhubung dengan router atau bisa langsung ke modem. Oke.
nanti modemnya nyampaikan di internet. Nah, internet ini seperti lalu lintas digital, lalu lintas data digital, bisa kemana saja ke seluruh dunia. Ya, jadi ini tambahan, kerjanya seperti kantor pos. Suratnya dia yang mengirimkan file kita ke mana saja. Oke, yang ketiga terakhir, webcam, kamera web. Nah, kamera web atau webcam adalah kamera digital. Kamera digital. Jadi kamera digital itu artinya tidak ada hasil fotonya ya. Dia hanya menyimpan datanya untuk data digital. Oke, kalau handphone kan kamera handphone ada ya filenya disimpannya. Kalau kamera webcam dia langsung mengirimkan filenya, gambarnya ke komputer. Nah, pernah lihat nggak ini? Oke, webcam dihubungkan ke komputer. Pernah lihat ini? Ini nyambung ke komputer. Dia dihubungkan ke komputer. Jadi gambar kita masuk langsung ke dalam komputer, direkam langsung ke dalam komputer. Nah, contohnya adalah juga yang seperti ini. But for laptop, untuk laptop, untuk smartphone itu sudah ada webnya ya, sudah ada kameranya sendiri. But PC, tapi PC or desktop atau komputer meja itu belum ada kameranya. Nah, biasanya kalau online gini, we need that one. Kita butuh ini ya, kalau punya komputer meja, kita butuh kamera webcam supaya kita bisa zoom, supaya bisa Google Meet, supaya kita bisa rekaman. Nah, bahkan kalau kalian lihat, if you see the YouTube, kalau pernah nonton YouTube, yang buat konten-konten YouTube itu videonya itu they use webcam, mereka pakai webcam ya supaya kelihatan gambarnya jernih, gambarnya bagus. Nah, Mister sekarang ini Mister gunakan webcam yang ada di dalam laptop. Di laptop sudah ada built-in webcamnya, sudah ada webcam di dalam laptop ya. Nah, nggak perlu beli lagi tambahannya. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Jadi perangkat tambahan, extra parts for computer, we have kamera video digital. Second, we have modem. Third, yang ketiga kita ada webcam. Oke, kamera web. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini mengenai perangkat tambahan. Kita ada 3. Nanti I will leave the note in the classroom. Bisa tinggalkan note-nya, catat ya. And for the task dan untuk tugas, now open page 26, buka halaman atau tugas halaman 26. Oke, tugas halaman 26 itu seperti ini. Temukan nama perangkat TIK. Kamu bisa mencarinya secara mendatar atau menurun. Oke, mendatar itu lurus, menurun itu ke bawah. Gunakan pensil warna ya untuk menandainya. Gunakan pensil warna. Tulis nama-nama itu pada tempat yang tersedia. Jadi tulis kalau sudah dapat garis dia atau lingkari, kemudian tulis di bawah. Sebenarnya ini mudah sekali ya, karena sudah ada huruf tebalnya, di bold. Nah, contohnya apa? Ini F. Ini berarti udah ditebelin. Nah, misalnya kasih contoh ya. Misal kasih contoh deh. Kalau dapat, oh ini flash apa nih? Flash there. Oh, flash nggak cocok. Flash there ada nggak? Nggak ada, Mister. Flash, oh nih flash drive Mister. Nah, you circle, dilingkari pakai pensil warna nih. Flash drive sudah dilingkari, tulis di sini flash drive, tulis ya. Oke, paham? Understand ya? Oke, if you finish, send to this classroom. Oke, kirim ke classroom itu. Ini. Oke, that's all for today. Ini saja hari ini. Thank you for joining. Don't forget, jangan lupa write a note, tulis catatan yang mengenai perangkat tambahan, and do the task, dan kerjakan halaman 26. Okay? Thank you for joining my class. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Thank you and bye-bye.